Hai everyone, selamat datang dan selamat menyaksikan video kami dari kelompok M3 Mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 2022. Nah, seperti kalian lihat di video, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, menyambut pagi hari yang cerah, kami telah berkumpul di parkiran laboratorium tanah untuk melaksanakan kegiatan field trip pertanian berlanjut 2024. Ini merupakan perjalanan kami menuju Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang memakan waktu kurang lebih selama 2 jam dari Universitas Brawijaya. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu memiliki keanekaragaman jenis penggunaan lahan dalam satu lanskap, yaitu terdiri dari 4 plot meliputi plot 1 berupa hutan produksi, plot 2 berupa agroforestry, plot 3 berupa lahan semusim, dan plot 4 berupa lahan semusim pemukiman sebagai lahan pengamatan yang akan diamati. Adapun ilustrasi lokasi dan kenampakan pada setiap plot disajikan pada gambar berikut. Selanjutnya diketahui kegiatan field trip pertanian berlanjut sendiri merupakan sebuah kegiatan studi lapangan di luar jam perkuliahan dalam mengamati keberlanjutan pertanian di suatu wilayah berdasarkan aspek tanah, aspek budidaya pertanian, aspek hama dan penyakit tanaman, serta aspek sosial ekonominya. Nah, pada setiap aspek yang ada, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur suatu keberlanjutannya. Pada aspek tanah, indikator pertama adalah pemahaman mengenai karakteristik lanskap yang berguna untuk penentuan tipe lanskap yang terbentuk. Hal ini dikarenakan setiap tipe memiliki perlakuan atau tindakan yang berbeda-beda dalam hal konservasi, perbaikan, rekonstruksi, dan pengelolaan. Tindakan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pengamatan secara menyeluruh, baik bentuk, tingkat tutupan kanopi, dan tingkat kemiringan lereng, yang akan dilanjutkan dengan pengidentifikasian jenis vegetasi yang ada. Selanjutnya, menentukan nilai estimasi cadangan karbon berdasarkan lahan dan kerapatan pohon yang dimiliki. Terakhir, jangan lupa untuk mencatat hasil pengamatan pada form tabel yang telah disiapkan sebelumnya. Indikator kedua adalah pengukuran kualitas air yang dilakukan dengan pengambilan sampel air dari hulu, tengah, dan hilir sungai. Hal ini bertujuan untuk mengukur suhu menggunakan termometer, turbiditas atau kekeruhan air menggunakan secidis, serta pH dan DO dalam menentukan kriteria kelas air yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Selanjutnya, aspek budidaya pertanian meliputi indikator pengukuran biodiversitas dan analisis morfologi tanaman yang bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman tanaman dalam skala lanskap. Kegiatan yang dilakukan berupa pengukuran lebar kanopi, diameter batang, ketinggian pohon, dan pembuatan jalur transek. Indikator kedua adalah analisa vegetasi gulma untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan nilai dominansi yang dimiliki. Hal ini, gulma diambil pada peta kuadrat yang berukuran 50 x 50 cm sebanyak 5 titik secara diagonal. Kemudian, diidentifikasi melalui aplikasi bantuan seperti Planet. Indikator terakhir adalah daya dukung lahan untuk mengetahui
kemampuan suatu habitat dalam mendukung sejumlah individu. Daya dukung lahan ini dinilai berdasarkan ambang batas kesanggupan lahan sebagai suatu ekosistem untuk memenuhi penggunaan lahan tersebut. Adapun parameter yang digunakan dapat berupa fisik, biologis, dan perilaku pengguna. Aspek hama dan penyakit tanaman. Pengamatan keanekaragaman arthropoda menjadi indikator pertama yang harus dilakukan sebagaimana ditujukan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman yang dimiliki. Pengamatan secara visual atau melalui pemanfaatan perangkap seperti pitfall trap, pen trap, dan sejenisnya dibutuhkan dalam menangkap arthropoda di setiap penggunaan lahan tersebut. Selanjutnya, dapat dilakukan identifikasi untuk menghitung tingkat keanekaragaman dan indeks kemiripan yang dimiliki. Indikator kedua adalah pengamatan intensitas serangan penyakit yang dapat menggunakan metode mutlak atau metode scoring dalam perhitungannya. Terakhir, aspek sosial dan ekonomi dilakukan melalui wawancara dengan para petani secara langsung. Sebagaimana indikator yang harus dipenuhi antara lain yaitu economy viable dengan analisis kelayakan usaha tani, ecologically sound dalam mengetahui segi ramah lingkungan, socially just yang berprinsip berdasarkan atas asas keadilan, dan culturally acceptable yang berkaitan dengan budaya setempat. Hasil wawancara ini dapat dicatat melalui form atau kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya untuk dijadikan sebagai data dan informasi. Berakhirnya sudah kegiatan field trip kita hari ini, begitu menyenangkan dan seru bukan? Sekian, inilah cerita dari kami, kelompok M3. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye!